Untuk kita semua yang terhormat Bapak Kepala SDN Jakarta Bali yang berkesempatan hadir pada kegiatan berbagi praktik baik CGP Angkatan 10, saya dan Pak Yovin, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman, rekan-rekan guru, rekan-rekan pengajar yang masih bertahan hingga pada saat ini. Meskipun kita sudah melewati salah kegiatan yang cukup menguras energi, namun kita masih bertahan sampai pada detik ini. Terlebih dahulu, saya dan Pak Yovin, kami memohon maaf bila pada kesempatan ini kami menyita waktu Bapak Ibu guru sekalian untuk kepentingan kami. Tetapi perlu diketahui bahwa yang kami lakukan pada saat ini, berbagi praktik baik saat ini, bukan hanya untuk kepentingan kami, tetapi tentunya untuk kepentingan kita semua dan terutama lembaga yang kita cintai ini. Baik teman-teman, kegiatan kali ini merupakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, lebih khusus penerapan budaya positif di sekolah. Untuk itu, tanpa memperpanjang kata, waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Kepala untuk menyampaikan sepatah dua kalimat pada kesempatan pagi hari ini. Pada Pak Kepala, waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Yovin dan Pak Ala yang saya hormati, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, saya hanya mau mengajak kita sekalian mengikuti kegiatan berbagi praktik baik ini. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya bermanfaat bagi kita dan ada hal-hal yang bisa kita petik dari kegiatan hari ini. Harap semuanya berjalan dengan baik. Dan kiranya apa yang dilakukan hari ini memberikan dampak bagi lembaga pendidikan, khususnya dengan materi yang disajikan hari ini tentang budaya positif. Kita lihat sepak terjang dari Pak Ara dengan Pak Yovin nanti dalam pelaksanaan di lapangannya yang bisa menjadi panduan bagi kita yang lain dalam melaksanakan kegiatan untuk membudayakan budaya positif di lembaga pendidikan ini. Mungkin untuk lebih dalam, mari kita ikuti kegiatan ini dan mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Terima kasih. Baik, presentasi singkat aksi nyata saya tentang 5 posisi kontrol guru. Saya meminta waktu teman-teman 2 menit, kita ice breaking dulu. Oke. Bisa ya? 2 menit kita ice breaking dulu sebelum kita melanjutkan ke materi. Bapak Ibu di posisinya di tengah. Kita olahraga dulu. Apalagi teman-teman pemain bola semuanya. Coba ice breakingnya Win. Mulai dari 2 ke 8. Jadi tangan kiri dari tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Jadi contohnya begini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2,
sampai 1. Oke, saya kita mulai 8, 6, 4, 2, 1. Dari kanan lagi dulu. Oke, mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Baik, kita sudah olahraga. Buat. Oke, cuma itu saja untuk materi dari saya. Yang terakhir, terima kasih banyak atas perhatiannya. Waktu saya berikan ke Pak Ara. Baik, luar biasa materi yang diwakilkan oleh Pak Yofin terkait 5 posisi kontrol. Teman-teman pasti sedang membuat refleksi secara pribadi. Saya sedang berada pada posisi kontrol pertama. Apakah saya sebagai seorang penghukum, sebagai seorang teman, atau sebagai seorang manajer di sana? Nah, untuk terkait sebagai seorang manajer, untuk mengatasi tingkah laku siswa yang berbeda tentunya ada salah satu cara yang kami pelajari pada modul 1.4. Ada salah satu cara ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ada salah satu cara yaitu penerapan segitiga restitusi. Baik, waktu selanjutnya saya langsung memberikan materi terkait penerapan segitiga restitusi. Minta maaf teman-teman mengganggu waktunya sebentar lagi. 20 menit kira-kira. Baik, jadi teman-teman terima kasih. Aksi nyata saya kali ini terkait penerapan budaya positif. Jadi penerapan budaya positif. Tadi saya kan baik, terkait pemahaman budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara dia mengatakan bahwa sekolah seperti halnya sebuah ladang penyemaian bibit-bibit baru. Dalam filosofinya dia mengatakan bahwa sekolah seperti halnya sebuah ladang tempat persemaian bibit-bibit baru. Agar bibit tersebut berkembang secara maksimal, maka seorang petani haruslah memperbaiki kondisi tanaman, bukan mengganti bibit. Seorang petani perlu memperbaiki kondisi tanaman, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi hama pengganggu bibit-bibit yang disemaikan itu, agar bibit yang disemai oleh petani dapat tumbuh subur seperti yang petani impikan. Baik, Bapak Ibu guru yang terkasih, filosofi KHD ini, Ki Hajar Dewantara ini, yang sedang mengatakan kepada kita bahwa sekolah adalah ladang benih atau bibit adalah murid, sedangkan guru adalah petani. Sekolah adalah ladang, benih atau bibit adalah murid, sedangkan guru adalah petaninya. Beliau mau mengatakan kepada kita bahwa guru adalah pemeran utama pembentukan karakter dan pengetahuan murid. Karena meskipun bibitnya unggul, namun setelah disemai dan tidak dirawat, maka bibit itu akan kerdil dengan sendirinya. Sama halnya dengan proses pendidikan. Ketika murid dibiarkan, tidak diperhatikan, tidak disayang, tidak diberi perhatian khusus atau tidak disayang, maka sama halnya kita sedang membiarkan murid untuk kerdil dengan kesendiriannya. Baik, saya lanjutkan pengertian budaya positif. Jadi Bapak Ibu guru, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan, sifat atau moral yang baik, yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau sebuah lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, salah satu cara dalam penerapan budaya positif adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi penerapan segitiga restitusi ini hanya merupakan salah satu cara.
Baik, merujuk pada pengertian restitusi itu sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan berkarakter atau dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut ada seorang filsuf yang bernama Bosan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terlepas dari teori itu, ada sebuah teori lagi dari Jan Bosan dalam bukunya tentang restitusi, dalam bahasa Inggris restructuring school discipline. Saya tahu ya. Bila dulu dari gimana sih? Baik, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Jadi untuk mengatasi persoalan di sekolah itu ada sebuah cara yang namanya penerapan segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung ketika siswa tersebut berbuat salah, kita tidak langsung ke sana dan memberi hukuman kepada mereka. Sebagai fungsi kontrol kita tadi yaitu sebagai seorang penghukum. Kamu kenapa? Terlambat. Itu yang biasa saya lakukan. Tanpa bertanya alasanmu apa melakukan itu. Ketika seorang melakukan sesuatu, pasti dia memiliki alasan. Betul kan? Baik, ini tampak dari segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, tahapan-tahapan ini tergambar di sini. Yang pertama, langkah penerapan segitiga restitusi yang pertama pada bagian dasar segitiga tadi adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya, sebagaimana misal, Sukril, anak kita Sukril, kenapa dia sering tidak ke sekolah? Karena si Sukril itu dia berasal dari keluarga broken home. Ketika seorang anak berasal dari keluarga broken home, maka ada kebutuhan dasar yaitu dia kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang memiliki cinta kasih dari orang tua. Kebutuhan dasar manusia itu memiliki pengakuan dari orang-orang misalnya, memiliki kasih sayang dari orang-orang di sekitar misalnya. Jadi ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka bisa saja seorang siswa atau seorang murid akan melakukan perilaku yang menyimpang dari peraturan sekolah. Nah, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contohnya, seperti kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang-orang di sekitar. Baik Bapak Ibu Guru, bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Guru kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini misalnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ketika siswa berbuat salah, kita tidak langsung menjudge bahwa lu bersalah, lu terlambat, lu melanggar peraturan sekolah. Bisa juga sontakan-sontakan kita atau perilaku kita itu mengganggu perasaannya. Ketika psikisnya terganggu, maka perbuatan juga pasti akan selalu menyimpang. Baik Bapak Ibu Guru, selain tidak ada manusia yang sempurna, selain kalimat tidak ada manusia yang sempurna, bisa saja kita mengucapkan atau menyatakan seperti ini. Temanmu kemarin juga melakukan hal yang sama.
Ketika si Supril tidak sekolah, kita panggil dan mengatakan bahwa kamu Supril, temanmu kemarin juga tidak melakukan, temanmu kemarin juga melakukan hal yang sama seperti Supril lakukan. Aneh kan? Selanjutnya, ketika seseorang dalam kondisi emosional, ketika siswa kita, murid kita dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir secara rasional atau pikiran yang sehat. Saat inilah kita guru menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita jangan langsung menjudge bahwa kamu berbuat salah atau kamu salah. Kita yang terlebih dahulu kita lakukan adalah membuat dia tenang atau membuat dia nyaman dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Baik Bapak Ibu, setelah menstabilkan identitas, masuk pada langkah yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Langkah restitusi yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan yang mendasar tindakan anak tersebut berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Ketika anak merasa dipahami, maka dia secara tidak langsung psikisnya juga akan tenang. Contoh pertanyaan pada penerapan segitiga restitusi yang kedua ini adalah penerapan langkah kedua pada segitiga restitusi adalah kamu pasti punya alasan kenapa kamu harus melakukan hal ini. Bapak Ibu, ketika anak datang terlambat, kita jangan langsung mendukung. Kita tanya dulu, kenapa kamu datang ke sekolah terlambat misalnya, atau kenapa kamu bolos, atau kenapa kamu semalam begadang. Baik, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah yang pertama dan langkah kedua sudah dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pertanyaan pada penerapan segitiga restitusi pada langkah ketiga ini, yaitu apakah kamu masih ingat peraturan terkait disiplin waktu? Ketika kita sudah menenangkan anak tersebut, ketika kita sudah menanyakan kenapa anak tersebut membuat kesalahan atau kenapa anak tersebut berperilaku menyimpang dari peraturan sekolah, langkah yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, apakah kamu masih ingat peraturan sekolah terkait disiplin waktu? Anak pasti menjawab masih ingat. Kita tanya lagi, peraturan sekolah seperti apa? Nah, Bapak Ibu, penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Contoh pertanyaan, apakah kamu tahu dampak ketidakdisiplinan ini untuk masa depan kamu ketika kamu terus melakukan hal yang sama? Kita mulai memberikan gambaran bahwa kalau kamu tidak disiplin terus, apa yang akan terjadi pada masa depanmu nanti? Baik, lanjut. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, ketika selesai bertanya, kita memberikan mereka waktu sedikit untuk merefleksikan pertanyaan tadi. Langkah yang berikut, ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Contohnya, kamu akan menjadi orang sukses jika kamu terus disiplin waktu sepanjang hidupmu. Baik Bapak Ibu, jadi itu terkait penerapan segitiga restitusi ketika menghadapi seorang siswa yang berperilaku menyimpang. Jadi sebenarnya segitiga restitusi ini dia sedang mengatakan kepada kita bahwa setiap anak yang melakukan kesalahan atau berperilaku menyimpang dari peraturan sekolah pasti mereka mempunyai alasan tertentu. Dan guru tidak boleh langsung menjudge atau langsung menghukum bahwa kamu salah. Bisa ya? Baik, dengan demikian maka materi saya atau membagi praktik baik terkait
penerapan segitiga restitusi saya ini selesai. Sekarang saya ke contoh video penerapan segitiga restitusi. Minta maaf ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sementara ini berikutnya saya sudah banyak. Oke, ini saya cerita pengalaman sedikit waktu saya masih di bawah. Pak Andi juga mungkin tahu. Wah, posisi kontrol saya di bawah itu adalah sebagai penghukum itu selalu 80% ke atas. Jadi kalau ketika siswa terlambat sedikit itu mulai dari pintu gerbang gitu, berutut mulai dari pintu gerbang itu sampai di kelas. Itu mau perempuan atau mau laki-laki, saya juga tidak terlalu berpikir tentang itu. Tetapi setelah saya sedikit menyentuh materi ini, hal-hal yang model begitu itu saya setengah mati, tetapi sudah mulai berkurang, mengambil posisi sebagai teman, kemudian sebagai manajer sementara belajar. Kalau tidak, lumayan juga. Bentak-bentak siswa, kemudian salah sedikit, pukul tertele. Padahal siswa berbuat seperti itu karena mereka punya kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar itu belum terpenuhi. Bapak Ibu, sementara ini berikutnya saya sudah banyak. Oke, ini saya cerita pengalaman sedikit waktu saya masih di bawah. Pak Andi juga mungkin tahu. Wah, posisi kontrol saya di bawah itu adalah sebagai penghukum itu selalu 80% ke atas. Jadi kalau ketika siswa terlambat sedikit itu mulai dari pintu gerbang gitu, berutut mulai dari pintu gerbang itu sampai di kelas. Itu mau perempuan atau mau laki-laki, saya juga tidak terlalu berpikir tentang itu. Tetapi setelah saya sedikit menyentuh materi ini, hal-hal yang model begitu itu saya setengah mati, tetapi sudah mulai berkurang, mengambil posisi sebagai teman, kemudian sebagai manajer sementara belajar. Kalau tidak, lumayan juga. Bentak-bentak siswa, kemudian salah sedikit, pukul tertele. Padahal siswa berbuat seperti itu karena mereka punya kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar itu belum terpenuhi. Baik, jadi ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Baik, dari kasus pertama ini ada 2 kasus ya Bapak Ibu ya. Dari kasus pertama ini bunyi kasusnya seperti ini. Abi
siswa kelas 5 SDN 3 Pelubung. Minta maaf, kasus pertamanya melanggar peraturan sekolah, tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Abi, siswa kelas 5 SDN 3 Pelubung, pada hari Senin bertugas menjadi petugas upacara. Ia sampai sekolah tepat sebelum upacara dimulai. Saat memasuki lingkungan sekolah, ia menunduk dan terlihat ketakutan. Ternyata ia lupa tidak membawa dasi dan topi sebagai kelengkapan atribut upacara. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana penerapan segitiga restitusi pada kasus ini. Biasanya kamu tidak pakai topi dan dasi, apa ketinggalan atau masih di tas? Oh, ya tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Seperti Senin lalu teman kamu juga ada kan yang tidak memakai topi dan dasi? Tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Nah, berarti Mas Abi sudah bagus itu tidak terlambat sekolah. Artinya cuma ketinggalan apa? Topi dan dasinya, ya kan? Nah, berarti Mas Abi tadi pagi sudah tepat, yaitu cepat siap-siapnya berangkat ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Mas Abi tidak membawa topi dan dasi. Kira-kira tindakan Mas Abi itu melanggar keyakinan kelas atau prinsip dari kamu apa tidak? Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Nah, Mas Abi sudah tahu kan? Kira-kira kalau bersama aku itu penting apa tidak untuk kamu? Oke, kalau kamu itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan Mas Abi lakukan ke depannya? Supaya apa? Bagus. Jadi kalau kamu sudah memperbaiki kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Oke, baiklah seperti itu. Sekarang Mas Abi kembali ke barisan dan siap-siap untuk mengikuti upacara ya. Tadi pada kasus 1, ibu guru manja tadi, bukan ibu Ani atau ibu Sofi, tadi namanya ibu guru manja. Ibu boleh mungkin, kalau ada tuh ibu boleh. Oh, bisa. Ketika anak melanggar peraturan sekolah, tidak menggunakan topi dan dasi, dia tidak langsung menghukumnya, tetapi dia menerapkan segitiga restitusi seperti yang telah saya paparkan tadi. Dia menempatkan dirinya sebagai manajer. Baik, berikut kasus yang kedua, melanggar peraturan sekolah, tidak mengerjakan tugas atau PR. Kasusnya, Suci adalah siswa kelas 5 SDN 3 Pelumpungan. Saat Ibu Desi masuk kelas, ia terlihat kebingungan dan sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Lalu Ibu Desi menghampirinya. Ternyata dia belum mengerjakan PR yang seharusnya akan dinilai sebentar lagi. Ini kalau saya, kenapa kamu tidak kerja PR? Namanya tidak gua kamu di berlima panah ya. Itu kalau saya. Nah, sekarang bagaimana menghadapi siswa seperti ini? Kita akan menyaksikan video ini bersama. Nah,
Baik. Baik teman-teman, jadi itu tadi materi yang saya paparkan tadi itu salah satu cara menghadapi siswa yang berperilaku menyimpang atau melanggar peraturan sekolah atau yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, jadi teman-teman tentu masih ingat langkah pertama dalam segitiga restitusi tadi apa? Menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas, menenangkan psikisnya dulu, menenangkan anak tersebut dulu, baru masuk pada langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Setelah itu baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Baik teman-teman yang saya kasih dan saya banggakan, maaf telah menyita waktunya Balang sekitar 1 jam. Minta maaf banyak-banyak. Tadi ada yang saya lihat sudah mengantuk, sudah lapar. Minta maaf kami tidak menyuguhkan sesuatu untuk kita santap bersama pada kesempatan pagi hari ini. Demikian saya dan Pak Yofi mengucapkan limpah terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan teman-teman semua telah bersedia untuk mendukung kami dalam program ini. Terima kasih, selamat siang. Selamat pagi. Rekan-rekan, hari ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ya, kita akan membuat sebuah peraturan ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi pembelajaran di mata pelajaran lain silakan melakukan kesepakatan dengan Bapak Ibu pada mata pelajaran lain. Nah, saat pembelajaran bahasa Indonesia kita memiliki satu kesepakatan kelas atau peraturan yang wajib kita ikuti bersama. Ya. Nah, yang dimaksudkan dalam kesepakatan kelas itu ada di depan ya. Kesepakatan kelas itu persetujuan yang ditetapkan oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Jadi peraturan itu tidak hanya dikeluarkan oleh seorang guru, ya. Kesepakatan kelas itu merupakan persetujuan dari kamu dan saya, murid dan guru. Baik, latar belakang dibuatnya kesepakatan kelas. Jadi kenapa sih harus ada kesepakatan kelas? Silakan diperhatikan. Kesepakatan belajar di dalam kelas diperlukan, ya, karena berbagai alasan yang berkaitan dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, mengelola perilaku siswa, dan mempromosikan hubungan yang sehat antara saya dan kamu, antara guru dan siswa. Nah, poin latar belakangnya yang pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Yang kedua, mengelola perilaku siswa. Yang ketiga, menghormati hak setiap individu. Yang keempat, mengajarkan tanggung jawab dan akibat. Yang kelima, mengurangi konflik. 6, mendorong keterlibatan siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi. Nah, berikut ini adalah tujuan diterapkannya kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas. Tujuan yang pertama adalah membangun lingkungan pembelajaran yang positif, ya, lingkungan pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Menyenangkan bagi siapa? Bagi murid, bukan hanya bagi guru, ya, bagi murid. Kami senang tidak ketika berada dalam kelas, gitu loh. Jadi itu salah satu tujuan dari kesepakatan kelas. Yang berikut, mendorong keterlibatan siswa. Ya, jadi saat ini pembelajaran itu melibatkan siswa, artinya siswa dijadikan sebagai subjek. Ya, siswa dijadikan sebagai subjek dalam pembelajaran. Jadi siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru saja, ya, tetapi siswa terlibat aktif di dalam pembelajaran. Nah, berikut meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Tahu kan disiplin dan tanggung jawab? Memahami harapan dan norma-norma, peningkatan komunikasi, dan yang terakhir mempromosikan kehormatan dan menghormat
Mempromosikan apa? Penghormatan dan menghormati. Nah, di sini ada beberapa rangkaian kegiatan dalam membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, diskusi kelas. Diskusi kelas itu guru mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi terbuka tentang apa yang mereka harapkan dari lingkungan kelas yang ideal. Siswa diberi kesempatan untuk menyuarakan pandangan mereka tentang norma-norma, perilaku, harapan, dan peraturan yang harus ada di dalam suatu kelas. Ya. Berikut setelah itu identifikasi dan nilai bersama. Setelah mendiskusikan harapan-harapan kamu maunya kelas seperti apa, masuk pada langkah yang kedua, yaitu identifikasi nilai dan harapan bersama. Bersama-sama, guru dan siswa mengidentifikasi nilai atau prinsip yang penting dalam kelas. Ini mungkin termasuk nilai seperti menghormati, bekerja keras, dan berpartisipasi aktif. Yang terakhir, yang berikut penetapan aturan dan norma, ya. Dan yang terakhir, yang berikut lagi penulisan kesepakatan belajar, dan yang terakhirnya tanda tangan dan komitmen. Ya, nanti setelah itu, setelah kita menempelkan, nanti saya akan bagikan stick note ini kepada kamu. Kamu mau menuliskan beberapa kesepakatan menurut kamu. Satu saja, satu orang satu kesepakatan kelas ya. Setelah itu kamu maju dan tempelkan di sini. Setelah kamu tempelkan, kita mengidentifikasi bersama. Kalau ada kesamaan, berarti kita hanya ambil satu saja kesepakatan. Misalnya, Zainal dengan Faris sama, berarti kita hanya ambil satu saja. Terus, misalnya dari 10, kita katakan begini, terlalu banyak, Kak. Kita turunkan lagi, berarti kita sepakat jadi 5 atau 7 atau 6, tergantung kesepakatan kita ya. Baik. Sekarang kita masuk pada tahapan pembuatan kesepakatan yang bersama, yaitu diskusi kelas. Sekarang saya mau tanya, kamu mendambakan atau menginginkan kelas yang seperti apa? Kelas yang bersih, apa lagi? Rapi, apa lagi? Apa lagi? Tertib, saling menghargai, ya kan? Saling menghargai antara guru dan siswa dan siswa saling menyayangi, ya, saling menyayangi antara guru dan siswa dengan guru. Baik, itu kelas yang kamu harapkan ya. Ya. Oke. Sekarang saya akan membagi kamu satu orang masing-masing satu stick note untuk menuliskan kesepakatan menurut kamu, ya, menurut pribadi. Tidak boleh menggunakan kata negatif ya, atau ada kata jangan dalam kesepakatan itu tidak diperbolehkan ya. Nama juga nama. Ya, nama. Disorot ke sini, yang sedang saya bagikan itu. Dapat dong? Iya. Nama dengan kesepakatan kelasnya. Nama panggilan juga tidak apa-apa. Silakan ditulis. Saya kasih waktu hanya 1 menit ya. Silakan ditulis. Bagi yang sudah, tulis yang di bagian ini ya, tidak ada lemnya itu, tidak ada perkatnya itu. Kalau kamu tulis di bagian yang ada perkatnya, nanti tidak lemnya bagaimana? Ya, tulis di bagian yang tidak ada perkatnya. Ayo, satu saja kesepakatan kelas. Sudah, oke. Cepat. Ayo, cepat. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, bagus.
Setelah ini kita akan mengidentifikasi satu-satu nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam kesepakatan kelas yang kamu buat ya. Sudah semua? Baik, Pak akan bacakan di sini ya. Yang pertama, Maria Firanti mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini terkait dengan nilai apa kalau mengumpulkan tugas tepat waktu? Nilai apa? Kedisiplinan ya. Oke, ini nilai disiplin. Kenapa disiplin? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kita taruh di sini. Disiplin ya. Berikut, saling mendukung satu sama lain dalam kelas. Nilainya apa? Berpartisipasi ya. Oke. Kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Bekerja sama kan? Oke, berikut. Harus menjaga ketertiban. Berarti ketertiban kita tambah satu nilai lagi ya. Ketertiban ya. Menghargai guru yang sedang mengajar di depan kelas. Satu nilai lagi kan? Saling menghargai ya. Perhatikan sini ya. Menghormati guru dan teman yang sedang memberikan pendapat atau berbicara di depan. Maksud menghargai ya. Saling menghargai. Putri Amira, buanglah sampah pada tempatnya. Disiplin ya. Oke. Muslimah, mengikuti peraturan dan mengerjakan piket yang sudah ditentukan dan membuang sampah pada tempatnya. Disiplin ya. Sini, semua siswa harus datang sekolah tepat waktu. Disiplin ya. Nilai lagi kan? Saling menghargai ya. Perhatikan sini ya. Menghormati guru dan teman yang sedang memberikan pendapat atau berbicara di depan. Maksud menghargai ya. Saling menghargai. Putri Amira, buanglah sampah pada tempatnya. Disiplin ya. Oke. Muslimah, mengikuti peraturan dan mengerjakan piket yang sudah ditentukan dan membuang sampah pada tempatnya. Disiplin ya. Sini, semua siswa harus datang sekolah tepat waktu. Disiplin ya. Saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai. Mendengarkan bapak atau ibu guru yang sedang menjelaskan materi. Menghargai ya. Sepakat tidak? Selalu menaati tata tertib yang sudah disepakati bersama. Nilainya apa? Jawab kuat. Selalu menaati tata tertib yang sudah disepakati. Tertiban 5 ya. Kita ikut channel punya.
Menghargai dan menghormati. Menaati tata tertib kelas. Disiplin ya. Memakai baju sesuai dengan ketentuan. Jagalah kebersihan kelas. Oke. Kita identifikasi bersama. Yang pertama kita di poin disiplin dulu ya. Satu. Jagalah kebersihan kelas. Sepakat tidak? Poin pertama, poin kesepakatan pertama, jagalah kebersihan. Oke, kita lihat yang kedua. Berarti ini kita ambil, ya. Ambil dan tempel yang ditempel di situ. Berikut, memakai baju sesuai dengan ketentuan. Sepakat tidak ini? Sepakat tidak? Sepakat. Ketentuan ya. Pindahkan amplopnya. Selalu menaati tata tertib kelas. Pakai tidak? Gunakan tidak? Ayo. Selalu menaati tata tertib kelas. Bungkus tidak? Jangan dulu. Oke, tahan dulu ya. Silakan di sini. Datanglah tepat waktu. Datanglah tepat waktu ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Sudah ada di sini ya. Jagalah kebersihan. Ya, ini ada kesamaan. Berarti kita pakai jagalah kebersihan kelas. Mengikuti peraturan yang mengerjakan piket yang sudah ditentukan. Piket. Ya, jagalah kebersihan ya. Oke. Berikut. Semua siswa harus datang ke sekolah tepat waktu. Menjaga fasilitas di dalam kelas. Sepakat ya? Sepakat tidak? Menjaga dan merawat ya. Menjaga dan merawat. Merawat fasilitas di dalam kelas. Yang jatuh itu di atas yang kita sudah identifikasi atau belum ini? Belum ya. Ini dipakai. Berikut, saling mendukung satu sama lain di dalam kelas. Pakai tidak? Pakai tidak ini? Ayo sepakat dong. Pakai tidak? Tidak bilang tidak. Berikut, kita ambil ketertiban. Semua siswa
siswa harus menjaga ketertiban dalam kelas? Belum ya? Oke, bungkus. Jaga ketertiban dalam kelas ya, ketertiban dan keamanan ya. Keamanan dan ketertiban dalam Kelas. Oke. Selalu menghargai dan menghormati sesama teman maupun guru. Ada tidak? Bungkus tidak ini? Bungkus ya. Oke. Saling menghargai ya. Oke. Terus berikut selalu menanti tata tertib yang sudah disepakati bersama. Menghargai guru sedang mengajar, saling menghargai ya. Menghormati sesama siswa, sudah ya. Menghormati. Mendengarkan bapak ibu guru yang sedang menjelaskan materi, saling menghargai ya. Saling menghargai satu sama lain. Menghormati guru dan teman yang sedang berpendapat, saling menghargai ya. Mantap. Jadi kesepakatan kelas 8A ada 7. Ya, kesepakatan ini yang akan kita gunakan untuk mengatur semua tingkah laku kita ketika berada di dalam kelas. Ya, kesepakatan ini merupakan kesepakatan kita bersama. Jadi harus wajib kita taati, kita ikuti. Kenapa harus kita ikuti? Karena kesepakatan ini dihasilkan oleh kita secara bersama-sama. Ini bukan saya yang buat ya. Ini bukan saya yang buat. Ini kamu buat sendiri. Oleh karena itu ketika kamu melanggarnya, berarti kamu melanggar kesepakatan yang kamu buat. Bisa ya? Bisa. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, Oke, baik, luar biasa. Jadi kita memiliki 7 kesepakatan yang akan mengatur semua perilaku kita ketika kita berada di dalam. Baik, untuk itu maka berakhirlah sudah kesepakatan kelas kita pada hari ini. Sekarang kita menandatangani kesepakatan ini untuk menandakan bahwa ini kita buat secara bersama. Ya. Tidak ditentukan oleh guru saja, namun merupakan kesepakatan bersama. Jadi kita akan menandatangani kesepakatan kelas ini. Mulai dari Jaina, ayo. Muslimah, ayo. Di dalam kesepakatan asal satu tempat. Oh, di sini kah, di sini kah, di sini kah, semua di sini. Ayo Muslimah. Nah, coba ini. Berikut, ayo, Agus.
Mantap. Baik. Ayo. Kan sudah kau di depan. Ayo. Ayo. Ini ayo. Sambil aku. Dengan menandatangani ini kamu telah menyetujui kesepakatan kelas kita secara bersama ya. Ayo terus. Sampai. Itu yang satunya mana? Baik, kamu telah menyepakati, kita telah menyepakati dan kamu telah menandatangani hasil kesepakatan kita bersama. Itu artinya, ya, itu artinya kita tidak boleh melanggar norma yang telah kita sepakati bersama. Ya, kita tidak boleh melanggar peraturan yang telah kita sepakati bersama. Ini merupakan kesepakatan kita semua, ya. Ini merupakan kesepakatan kita semua, maka kita tidak boleh melanggarnya. Baik, sampai di sini pembuatan kesepakatan kelas kita. Ada pertanyaan?